Percakapan tentang Pufu Fafa tetap menarik untuk dicermati, menggunakan berbagai macam perspektif dan sudut pandang, bahkan perspektif yang lintas bidang dan lintas ilmu. Salah satu pendekatan yang mungkin bisa kita pakai dalam rangka menelaah fenomena Pufu Fafa yang dipakai oleh kalangan tertentu untuk berulang-ulang saya katakan mendemigrasi seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka dan melemahkan rezim pemerintahan Prabowo Gibran adalah sebuah fenomena politik yang saya ingin telaah menggunakan analisis filsafat politik yang dikembangkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Italia, Antonio Gramsci. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, berbicara tentang Antonio Gramsci, maka ia dikategorikan sebagai salah satu filsuf kontemporer yang pemikirannya melakukan terobosan-terobosan terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif terkait dengan kapitalisme. Bagaimana kita menafsir kapitalisme global? Itu salah satu kekuatan kita adalah pemikiran seorang Antonio Gramsci. Misalnya ia mengatakan kapitalisme itu sebagai sebuah kenyataan dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat global. Tetapi di tangan seorang Antonio Gramsci, kapitalisme diberi makna baru, bahwa di dalam kapitalisme memang terkandung semangat ketidakadilan, tetapi kapitalisme itu sendiri adalah penggerak perubahan. Ketika kita menggunakan makna kapital secara baik, maka gerak kapital itu selain mengandung pada dirinya persoalan yang membuat kita sadar bahwa ketika kita bicara uang, maka potensi konflik itu selalu terbuka. Uang seringkali dipakai tidak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari konstelasi dan kontestasi politik. Dalam konteks itu, teman-teman, saya ingin kemudian memberi catatan bahwa pemikiran Antonio Gramsci itu bisa dipakai untuk menelaah Pufu Fafa yang sekali lagi harus kita katakan sebagai fenomena politik kontemporer yang dipakai dalam terang kekuatan-kekuatan politik yang ada di sebuah masyarakat yang sengaja dipelihara oleh rezim pemerintahan yang ada. Jadi Antonio Gramsci itu mengatakan tidak hanya tentang kapitalisme yang bisa disahabati, tetapi juga kita mendapat insight dari pemikiran seorang Gramsci bahwa rezim pemerintahan manapun itu seringkali menggunakan fenomena sosial termasuk topik-topik aktual yang viral di masyarakat untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan tersebut memang tidak pernah dimatikan. Pandangan-pandangan tersebut memang tidak pernah dihilangkan dan sengaja dipelihara untuk tujuan ada keseimbangan dalam wacana berpikir yang ada di masyarakat. Pemerintah sendiri sebetulnya punya kesempatan untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan keras, bahkan represif dalam rangka mematikan wacana-wacana yang kontraproduktif, bahkan cenderung gaduh dan memperkeruh suasana kehidupan sosial politik. Tetapi banyak rezim pemerintahan dan
Itu yang dikatakan oleh Gramsci, yang sengaja membiarkan wacana pemikiran viral yang menyangkut tentang perdebatan publik yang tak pernah habis-habisnya, itu dianggap sebagai bagian dalam rangka rezim pemerintahan itu memelihara keseimbangan politik. Jadi bagi rezim pemerintahan yang ada, itu sengaja membiarkan wacana-wacana berpikir yang kontraproduktif itu dibiarkan hidup dengan tujuan ada keseimbangan politik. Pemerintah sendiri merasa bahwa pandangan misalnya tentang fenomena Fufu Fafa itu mudah sekali, atau itu dianggap sebagai hal yang kecil sekali kalau mau diselesaikan atau mau dimatikan. Tetapi pemerintah, dalam hal ini rezim pemerintahan Jokowi dan sekarang berlanjut ke rezim pemerintahan Prabowo Gibran, sengaja dalam arti mereka membiarkan percakapan tentang Fufu Fafa itu masuk ke dalam pandangan-pandangan publik, pemikiran publik, dan tujuannya adalah untuk keseimbangan wacana berpikir. Memang terkesan bahwa buat apa pandangan-pandangan yang seperti itu yang kontraproduktif dengan kebijakan negara atau rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Bukankah itu dapat melemahkan pemerintah? Tetapi ternyata teman-teman, pemerintah punya cara berpikirnya sendiri. Pemerintah ingin dilihat oleh masyarakat dan publik luas itu memberikan ruang demokrasi dan ruang di mana perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, termasuk pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran yang terang benderang itu dinyatakan atau diungkapkan menyerang rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Itu dianggap sebagai bagian dari demokrasi yang tetap dianggap normal dan tetap dianggap wajar. Jadi teman-teman, dalam perspektif pemikiran Antonio Gramsci, kita memastikan satu perspektif dalam melihat fenomena Fufu Fafa, bahwa rezim pemerintahan Prabowo dan Gibran itu sebetulnya punya kalkulasi yang jika mereka bisa bergerak dan bertindak tegas, maka fenomena Fufu Fafa itu sebentar saja akan selesai. Tetapi rezim ini nampaknya tetap memelihara apa yang dinamakan dengan keseimbangan politik. Nah, keseimbangan politik itu salah satu tujuannya adalah ingin memastikan demokrasi yang di dalamnya tidak hanya ada pikiran-pikiran yang pro atau mendukung, tapi pikiran-pikiran yang kontra, bahkan kontraproduktif, itu dibiarkan hidup untuk memperkaya pandangan-pandangan publik tentang berbagai macam isu yang sekalipun isu itu seringkali tidak menguntungkan bagi publik luas maupun tidak menguntungkan bagi rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Jadi dalam konteks pemikiran Antonio Gramsci, pandangan-pandangan yang kontraproduktif, pandangan-pandangan yang keras menyerang rezim pemerintahan yang sedang berkuasa, itu jangan-jangan memang dipelihara oleh rezim pemerintahan ini untuk memastikan bahwa demokrasi yang isinya tidak hanya pandangan yang pro atau mendukung, tapi pandangan yang kontra, bahkan melawan dan menyerang rezim pemerintahan, itu sengaja dibiarkan untuk memastikan bahwa berbagai macam sinyal ke arah demokrasi yang penuh dengan pandangan yang berbeda itu pada akhirnya mencapai titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangannya tidak selamanya datang dari rezim pemerintahan yang menggiring isu politik dan demokrasi, tetapi titik keseimbangan itu bisa terjadi lewat dinamika yang dibiarkan secara sadar dan sengaja oleh rezim pemerintahan yang berkuasa.